Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kita bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi epistel di Minggu Kantate tanggal 18 Mei tahun 2025. Adapun yang menjadi epistel kepada kita atau khotbah di ibadah-ibadah rumah tangga tertulis dalam Hakim-Hakim 5 ayat 1 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian, karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela. Pujilah Tuhan, dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, Allah Israel. Tuhan, ketika Engkau bergerak dari Seir, ketika Engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Gunung-gunung yakni Sinai bergoyang di hadapan Tuhan Allah Israel. Dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi, dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Penduduk pendusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam sampai Engkau bangkit, Deborah bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang Israel. Hatiku tertuju pada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan, kamu yang menunggang keledai betina putih, kamu yang duduk di atas permadani, kamu yang berjalan di jalan, ceritakanlah hal itu di tempat-tempat penembaan air, menurut suara orang-orang yang terhadap orang-orangnya di pedusunan di Israel. Pada waktu itu turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Bangunlah, bangunlah Deborah, bangunlah, nyanyikanlah suatu nyanyian, bangkitlah Barak, dan giringlah tawananmu, hai anak Abinoam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang ditetapkan kepada kita pada minggu ini, Tuhan menganugerahkan keselamatan bagi kita. Kita akan membahas tentang struktur khotbah ekspositori yang mendalam dengan poin-poin teologis yang historis, aplikasi praktis serta ilustrasi khotbah melalui khotbah kita pada hari ini. Saudara-saudara, kitab Hakim-Hakim mencatat masa setelah Yosua wafat dan sebelum bangsa Israel mempunyai seorang raja. Pada masa ini Israel sering jatuh ke dalam dosa, menyembah berhala dan melupakan Tuhan, yang menyebabkan mereka dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Namun ketika mereka berseru, Tuhan berbelas kasihan dan membangkitkan seorang hakim, yaitu pemimpin yang karismatik untuk menyelamatkan mereka. Pasal 4 mencatat bagaimana Tuhan memakai Deborah
seorang Nabiah dan Barak panglima perang untuk mengalahkan Sisera jenderal dari Raja Kanaan Yabin. Pasal 5 kita melihat bagaimana lagu pujian atas kemenangan tersebut dikenal sebagai nyanyian Deborah yang mencerminkan tindakan Tuhan untuk menyelamatkan umatnya, peran para pemimpin manusia yang taat, serta keselamatan sebagai hasil karya Allah, bukan semata kekuatan manusia. Ada 3 poin penting khotbah kita hari ini. Poin pertama yaitu keselamatan berasal dari anugerah Allah, bukan karena usaha manusia. Kalau dikelompokkan ini ke kelompok pertama ayat 1 sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, bernyanyilah Deborah dan Barak, bumi bergoncang, gunung-gunung bergoyang di hadapan Tuhan. Nyanyian ini menegaskan bahwa kemenangan mereka bukan karena strategi militer, bukan karena kekuatan senjata, bahkan bukan karena kekuatan bangsa Israel. Waktu itu mereka tidak memiliki senjata. Tetapi rencana Allah, bahkan intervensi Allah secara langsung, bahkan alam tunduk kepada Tuhan, gunung-gunung bergoyang. Ini menyeratkan bahwa Tuhan turun tangan secara supranatural. Ini juga menunjukkan bahwa keselamatan berasal dari Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sering mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi justru dalam kelemahan kita, Tuhan menunjukkan kuasanya. Dalam pergumulan kehidupan kita, di tengah-tengah rumah tangga, dalam pelayanan atau keadaan ekonomi kita diselamatkan bukan karena layak, bukan karena kuatnya kita, bukan karena gagahnya kita, tapi Tuhan peduli atas keselamatan kita. Untuk itu hendaknya kita semua memahami bahwa ketika kita ada hari ini, ketika Tuhan menganugerahkan berkat-Nya kepada kita, itu semata-mata karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang kedua, Tuhan memakai orang yang taat dan yang bersedia dipakai oleh Tuhan. Ini bisa kita baca ayat 6 sampai 9, bahkan di ayat 12. Deborah bangkit sebagai ibu di Israel. Hatiku tertuju kepada para pemimpin yang rela menyerahkan diri. Demikian firman Tuhan. Deborah bukan pejuang, bukan pemimpin militer, tetapi seorang nabiah dan hakim wanita yang langka didapati dalam budaya patriarki di Israel. Tuhan tidak melihat gender atau status, tapi kerelaan hati. Barak juga dipakai meskipun awalnya takut dan hanya mau maju jika Deborah itu. Ini bisa kita baca di Hakim-Hakim 4 ayat 8. Bahkan bangsa Israel yang semula pasif, tapi akhirnya taat kepada Tuhan dan mengikuti pimpinan Tuhan di bawah koordinasi pimpinan ajakan dari nabi perempuan yaitu Deborah. Saudara-saudara, Tuhan bisa memakai siapa saja, pria, wanita, tua, muda, ketika sehat atau sakit, dalam kelemahannya atau dalam kelebihannya, asal ia bersedia taat kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita bersedia dipakai menjadi alat keselamatan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, bahkan di tengah-tengah gereja atau di komunitas manapun Tuhan mau memakai kita. Saudara-saudara,
seorang seniman memakai kuas mahal atau kuas murah dalam mengecat misalnya, itu tidak penting. Kuas itu bersih dan tersedia, dan dia mampu untuk memakai dalam melukis sebuah lukisan. Artinya Tuhan mencari hati yang siap, bukan mencari hati yang sempurna. Seperti kuas tadi, bukan karena kuasnya mahal maka dia dapat melukis atau menggambar dengan baik. Tapi ketika kuasnya bersih, kuasnya itu ada tersedia, maka pelukis dapat melukisnya, melukis sesuatu dengan baik. Demikianlah hati kita. Tuhan mencari hati yang siap, bukan mencari hati yang sempurna untuk bisa dipakainya di dalam pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, keselamatan harus diwartakan dan dirayakan. Bisa kita lihat tadi di ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Hai kamu yang mengendarai keledai putih, nyanyikanlah nyanyian, ceritakanlah. Demikian firman Tuhan. Deborah memanggil semua lapisan masyarakat, dari pengendara keledai kelas atas sampai pejalan kaki di kelas bawah, untuk mengingat dan menceritakan karya Tuhan. Karena keselamatan bukan hanya untuk dinikmati secara pribadi, tapi harus diwartakan agar orang lain mengenal Tuhan dalam kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apakah kita menyaksikan keselamatan karya Tuhan di dalam hidup kita? Dunia butuh kesaksian dari orang biasa yang mengalami kuasa yang luar biasa dari Tuhan. Artinya kesaksian kita dibutuhkan untuk menggugah hati orang menerima berkat Tuhan, menguatkan orang ketika mereka mengalami pergumulan kehidupan. Ada seorang yang baru sembuh dari penyakit langka. Ketika dia sudah sembuh dari penyakitnya, ia tidak akan diam saja. Ia pasti memberitahukan kepada orang lain bagaimana ia disembuhkan, apa saja obat yang dipakainya, dan bagaimana kuasa Tuhan bekerja agar dia sembuh. Artinya keselamatan dari Tuhan harus diceritakan kepada dunia yang masih terluka, sehingga banyak orang yang diberkati di dalam kehidupan. Saudara-saudara, dari Hakim-Hakim 5 ayat 1 sampai 12 kita belajar 3 prinsip besar. Pertama, keselamatan adalah karya anugerah Tuhan yang luar biasa. Maka andalkanlah Tuhan, bukan diri sendiri yang kita andalkan. Yang kedua, Tuhan memakai yang taat dan bersedia untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Untuk itu, jadilah Deborah masa kini di zaman ini. Yang ketiga, keselamatan harus diwartakan. Ceritakan karya Tuhan dalam hidupmu, sehingga tidak saja hanya memberkatimu, tapi juga memberkati orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Biarlah melalui firman-Mu kami senantiasa boleh mewartakan karya Tuhan dalam kehidupan kami.